alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membahas bersama, saling mengambil faidah, istifadah, mengambil nasihat, mengambil manfaat tentang jalan-jalan menuju surga. Karena bab-bab tentang surga sudah kita bahas, sudah kita pelajari. Yang penting kemudian bukan hanya pengetahuan tentang surga itu seperti apa, tapi yang wajib kita lakukan, kita meniti berjalan menuju arah sana. Jangan sampai hidayah cuma hidayah saja, tetapi tidak diiringi dengan taufik. Hidayah itu apa Bapak Ibu sekalian? Petunjuk. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk? Dengan menuntut ilmu. Oh, ternyata surga seperti ini, makanannya, hidangannya, kemudian apa lagi Pak? Kenikmatannya begitu luar biasa. Kepengin boten Pak? Kepengin, ya. Kalau tidak kepengin itu bahaya Pak. Nggih. Lawong pecandu narkoba saja kepengin masuk surga. Surganya narkotik gitu ya. Lah kita sebagai orang yang beriman wajib ingin masuk ke dalam surga. Nah, setelah hidayah kemudian kita minta kepada Allah berupa taufik. Apa itu taufik? Kekuatan untuk menjalankan hidayah. Berarti kita sudah tahu surga itu indah, surga itu damai, menyenangkan, begitu luar biasa. Maka ya Allah, berilah kekuatan untukku supaya bisa beramal sehingga bisa mendapatkan surga. Jadi hidayah dan taufik itu harus seirama, harus satu pasang. Okay? Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama menyebut pembahasan ini adalah fadilah amal. Fadilah itu keutamaan, amal itu ya pekerjaan. Tapi pekerjaan dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sampaikan beberapa amalan-amalan yang mengandung faidah. Jelas pahala. Kemudian dihapus dosa. Kemudian ditinggikan derajat, dan yang utama ini mendapatkan kapling di surga. Jadilah inilah jalan-jalan menuju surga, sabilul jannah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, jalan menuju surga yang pertama adalah tauhid. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Beberapa alasan. Yang pertama, ketika kita berislam, maka kita disuguhi satu konsep yang namanya adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang seharusnya kita lakukan adalah mengimani Allah, menyembah kepada Allah. Maka diwujudkan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Namun bukan berarti kita tidak boleh minta tolong pada tetangga kita, tidak boleh minta tolong kepada pak dokter untuk berobat. Maksudnya adalah pertolongan yang hanya Allah saja yang bisa. Tentang nasib, tentang jodoh, tentang kesehatan, itu hanya Allah yang bisa. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia, kita boleh minta tolong kepadanya. Konsep ini adalah tauhid. Dan orang yang melaksanakan ini, maka dia disebut orang yang ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Konsep ikhlas Bapak Ibu sekalian bisa dibaca di dalam surat apa? Surat Yasin atau surat Al-Kahfi? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau kita ikhlas kepada Allah, cukup Allah jadikan sebagai sesembahan dan meyakini apa yang diajarkan oleh Allah, tidak kepada yang lainnya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah konsep tauhid Rasul. Orang yang bertauhid kepada Rasul, maka dia konsekuensinya adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti. Wa asyhadu anna, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya. Maka konsekuensinya kita mengikuti seluruh tata cara ibadah. Tidak tambah, tidak kurang, tidak dirubah. Cukup apa adanya. Itulah orang-orang yang ikhlas dan yang ittiba. Ketika itu digabungkan, maka sebagian para ulama menyebutkan bahwa dia sudah memegang syarat-syarat diterimanya amal. Ketika dia sudah ikhlas kepada Allah, sudah ittiba, siap manut sendiko dawuh. Makanya kan bahasanya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Maka kemudian turunannya adalah masuk kepada sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kunci tauhid ini dipegang, Bapak Ibu sekalian, maka ibadah apapun, ibadah yang mahdoh, yang ghairu mahdoh, yang tertera di dalam rukun Islam, rukun iman, atau ibadah yang awalnya bukan ibadah. Contohnya nopo, Pak? Tidur, ya, makan. Awalnya bukan ibadah, itu tabiat, kebiasaan. Tapi karena diniatkan untuk mengharap pahala dari Allah, mengikuti tata cara yang diajarkan Nabi dalam makan, dalam tidur, dalam berjalan, maka dia mendapatkan pahala. Karena dia sudah melaksanakan ibadah di dalam tidurnya, di dalam makannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, konsekuensi ini penting sekali. Okay? Tidak mungkin orang masuk surga tanpa bertauhid. Makanya Bapak Ibu sekalian, di pondok-pondok pesantren, okay, saya dulu itu pertama sekali diajari adalah akidah. Dulu saya masih ingat kitabnya Aqidatul Awam. Akidah itu artinya ikatan, ya, atau konsep untuk orang awam. Kitabnya kecil, Pak, hampir seperti HP ini, kecil sekali, ya. Tapi kandungannya untuk mentauhidkan kepada Allah. Jadi orang yang sudah bertauhid, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan takut melewati jalanan yang katanya ada angkernya. Okay? Kemudian dia tidak takut kepada setan, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini poin pertama. Kalau kita ingin masuk ke surga, melangkah menuju jalan-jalan menuju surga, dan nanti diterangkan, Pak, ini ada sekitar berapa ratus ini, Pak, poinnya. Okay? Dari ibadah yang pokok sampai cabang, itu kuncinya satu, tauhid. Kalau ada orang nun sewu, dia sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, bahkan nun sewu sudah haji, tapi masih percaya kepada jimat, masih suka dukun, masih suka datang kepada mbah dukun, ya, berarti tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini paling minimal, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tak meninggal dunia, jaminan surga. Kisahnya bagaimana? Kisahnya adalah, ini sebuah kisah, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk ditiru, tapi diambil ibrohnya, bahwa seminim-minimnya amal seorang muslim ketika melandaskan dirinya dengan akidah, ibadah, yaitu tauhid, maka akan mendapatkan kabar gembira.
Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah pembunuh 99 orang? Nah, itu contohnya. Bisa dibayangkan Pak, zaman ini saja Pak, ada yang membunuh 1 orang saja, masuk berita, nggih kan? Viral. Kita kepenginnya ya ikut bitini gitu, karena kesuh gitu nggih. Itu ada membunuh 99 orang. Kalau dalam bahasa kasarnya itu bukan membunuh, membantai. Pembantaian, genosida. 99. Kemudian datang kepada seorang rahib. Ya rahib, saya ingin bertobat. Bisa enggak? Saya sudah membunuh 99 orang ini. Kamu tuh kejam, enggak bisa. Oh, kayak gitu ya. Ini bahasa saya ya, Pak ya. Intinya kesana intinya. Akhirnya si rahib tadi dibunuh genap 100 orang. Ini kisah ini di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada semua. Kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kemudian datang kepada seorang alim. Ini di zaman Bani Israel, Pak. Sebagian para ulama itu menyebutkan Bani Israel yang dibahas ini adalah kurun rentangnya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Datang pada seorang alim menyampaikan curhatnya. Bisa enggak saya diampuni Allah? Saya udah begini-begini. 100 orang, ya kan? Maka orang tadi mengatakan, si alim tadi, bisa asalkan kau taubat nasuha. Ini baru ini. Damai ini kan begitu nggih. Akhirnya terus gimana cara supaya saya taubat? Ternyata orang ini tinggal di sebuah lingkungan yang suka membunuh. Maka satu syarat kemudian dia harus hijrah. Maka betul dia meninggalkan dunia gelapnya dengan cara hijrah menuju kampung yang satunya yang tidak suka membunuh. Dan ini menjadi satu konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Banyak artis, banyak bintang film gitu Indonesia yang dulunya glamor dalam kehidupan dunia, kemudian dia bertobat, syarat utama pembuktiannya adalah hijrah. Dan dia pun hijrah, tapi di tengah jalan qadarullah dia jatuh meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat azab ini berselisih. Ini jatahku, ini jatahku. Tapi kemudian Allah mengutus manusia, malaikat dalam rupa manusia yang adil. Kemudian memberikan bimbingan. Coba dihitung, lebih jauh mana langkahnya ke kampung kebaikan atau kampung keburukan? Dihitung ternyata lebih banyak 1 langkah ke kampung kebaikan. Maka orang tadi mengatakan kepada malaikat rahmat, ini jatahmu, silakan. Artinya apa Pak? Taubatnya diterima. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Dia bersahadat. Meskipun syahadatnya tidak Muhammad Rasulullah ya. Karena Muhammad Rasulullah itu adalah syahadat yang dikenakan terhadap para nabi yang pada waktunya. Jadi kalau zamannya Nabi Isa, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Zamannya Nabi Musa, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Seperti itu. Okay? Jadi inilah salah satu bukti bahwasanya meskipun hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia, dia punya jaminan masuk surga. Terus kejahatannya gimana ini? 99 orang yang dibunuh. Terserah Allah. Kalau Allah mengampuni, itu bukan hak kita mengadilinya. Tapi Allah misalkan menghukum, bisa saja di neraka, tapi akan berakhir masuk surga. Nah, kemudian kembali kepada diri kita Bapak Ibu sekalian. Kita kan tidak membunuh. Kita kan dilahirkan dalam kondisi muslim. Kita sholat 5 waktu berjamaah. Kita ngaji, kita bersedekah. Berarti kan kita percaya diri. Bukan berarti berbangga diri nih. Kita punya potensi bahwa kita punya banyak amal soleh. Maka kita seharusnya apa? Lebih bersyukur. Ternyata amal solehku tidak hanya cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi saya juga sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, baca Quran, birrul walidain, bahkan haji dan umroh. Maka bersyukurlah. Nih. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Di sana-sana banyak orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini hampir sama tapi maknanya ke arah jalan-jalan menuju surga. Oh iya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dalam silsilah as-sahihah hadis nomor 2344. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Allah mengharamkan bagi mereka neraka. Ini Pak. Jadi orang Islam itu asalnya, hukum asalnya ya, kalau dia sudah mengucapkan syahadat pasti masuk surga. Diharamkan masuk neraka. Tapi kenapa kok ada orang Islam korupsi, membunuh gitu nggih? Nah, ini kan perjalanannya. Imannya naik, turun, pasang surut seperti gelombang lautan ya. Kalau dia istiqomah, maka dia tidak akan menyengaja menjatuhkan diri kepada kemaksiatan. Dia istiqomah ya. Begitu kesalahan bertobat. Kan seperti itu harusnya, okay? Ini disebutkan di dalam hadis Muslim nomor 11. Kemudian berikutnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ini lebih panjang lagi. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqo wan naru haqqo adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, semata-mata tidak memiliki sekutu sedikit pun. Satu. Yang kedua, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dua. Yang ketiga ini Pak, ini yang konteksnya kekinian. Isa adalah hamba dan utusannya. Nabi Isa hamba dan utusannya. Ini akidah Islam. Oke, Bapak Ibu sekalian. Adapun orang lain berkeyakinan yang berbeda, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meyakini Nabi Isa adalah hamba dan utusan. Kalimatnya yang ia sematkan kepada Maryam dan ruh ciptaannya, surga dan neraka benar adanya, Allah akan memasukkannya ke surga meskipun amalannya seperti apapun. Hadis Bukhari jilid 6 nomor 342 ya. Jadi ini lebih mendalam lagi karena menguji kepada kita tentang keyakinan yang sebagian orang tidak yakin. Jadi keyakinannya seperti itu. Isa abduhu wa rasuluhu. Okay? Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama, syarat kita masuk surga adalah membersihkan akidah, keimanan kita. Kalau kita benar-benar ingin melaksanakannya, itu mudah sebenarnya. Tapi kalau kita susah, maka dibuat susah. Buktinya apa? Banyak orang yang kemudian tidak lagi beriman. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisahnya Barseso nopo dereng? Sudah pernah Pak? Saya sudah pernah cerita di sini belum? Syekh Barseso. Oke, saya kisahkan gitu Pak. Ini kisah Syekh Barseso itu viral Pak. Di dunia pesantren, di YouTube juga banyak. Meskipun versinya berbeda-beda, okay? Saya singkatkan saja. Ini kisah orang yang beriman, ya, tapi qadarullah awalnya beriman, kemudian matinya dalam kondisi kufur, ya. Hidup rentang juga pada masa Bani Israel. Namanya Barseso. Dia menyendiri
tinggal di padang pasir, tidak di perkampungan, bersama warga desa. Dia merasa ujub dengan dirinya, saya ibadah terus selama 70 tahun. Berbeda dengan rakyat biasa, banyak maksiat, ibadahnya kurang. Kalau saya sholat, dzikir, puasa, baca Quran dan sebagainya. Nah, Quran waktu itu belum ada ya, berarti baca kitab suci, ya seperti itu. Nah, kemudian ternyata apa? Namanya orang yang beriman, Pak, itu pasti digoda sama musuhnya. Siapa musuhnya? Setan. Digoda. Nyamarlah salah satu setan menjadi laki-laki yang kalem. Datang ke rumahnya, kemudian pura-pura jadi muridnya. Ya namanya setan, mengelabui. Tinggal berhari-hari akhirnya ya sudah, kamu ikut saya jadi gurunya. Jadi muridnya setan tadi. Jadi seperti manusia, ya. Kemudian sudah sekian tahun, ya. Bukan hitungan hari, sekian tahun si murid ini membisikkan, "Wahai Syekh, kenapa tidak kita keluar ke desa? Di sini kan bosan, ya. Kita coba pacaran lah, tanda petik gitu nggih, dengan perempuan desa." "Oh, tidak." "Yaudah kalau gitu kita mencurilah." "Ah, nggak bisa. Haram." Kan gitu nggih, Pak. Akhirnya godaan yang ketiga, Pak. "Dah gini aja. Kita minum sedikit khamar saja." Ya, sedikit kan nggak apa-apa, ya. Kamu tuh laki-laki soleh 70 tahun paling segelas nggak akan mabuk. Enak sekali loh. Nah, rayuan, Pak. Nggih, rayuan. Ya udah, akhirnya datang ke desa. Kemudian minum satu gelas khamar. Begitu minum, ya karena mungkin nggak pernah gitu ya, minum teler. Kemudian dibisiki. Tuh, penjualnya wanita. Cabuli saja. Akhirnya dicabuli. Kemudian suaminya datang, gelut kan, nggak terima kan, akhirnya gelut dan dibunuh sih suaminya tadi. Dan sebagian riwayat menyebutkan si penjual ini juga sebenarnya setan yang sedang nyamar, gitu nggih. Nah, kemudian dia sudah melakukan dosa berapa ini, Pak? Minum khamar, mencabuli dan kemudian membunuh. Akhirnya kewenangan sama warga masyarakat. Kemudian ditangkap. Dan hukuman paling kejam waktu itu adalah disalib. Di tengah kampung dilihat banyak orang. Sudah siap mau dihukum, rajam, dilempar batu. Ketakutan, dia gengsi. Masa aku sudah 70 tahun ahli ibadah kok seperti ini, gitu kan? Datanglah setan dalam wujud aslinya, menawarkan bantuan. Mau enggak saya bantu? Saya bebaskan kamu, tidak akan dihukum oleh masyarakat. Syaratnya gimana? Cukup kamu nyembah aku saja. Ya. Loh, aku lagi terikat. Gimana caranya? Cukup kedipkan mata dan anggukan kepala. Ya sudah, begitu si Barseso ini kedip mata dan menganggukkan kepalanya, Allah mencabut nyawanya. Dan setan tertawa terbahak-bahak. Sehingga akhirnya Barseso meninggal dalam kondisi kufur, menyembah setan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini banyak sekali faedah yang bisa kita petik, Bapak Ibu sekalian. Apa, Pak? Pertama, kita tidak boleh ujub dengan ibadah kita, ya. Meskipun sudah 5 rukun Islam dilakoni semua. Ya. Tapi namanya iman itu bisa naik, turun. Apalagi godaan di zaman sekarang itu dahsyat seperti di dalam ini kan begitu, nggih. Ngeri sekali, ya. Godaan tetangga, godaan pergaulan itu banyak sekali. Sehingga kita harus selalu memupuk iman kita. Dan salah satu caranya bagaimana, Pak? Dengan menuntut ilmu syar'i. Karena tidak sedikit orang-orang kayak Barseso di zaman ini yang dulunya berhijab. Qadarullah dicoba cerai dengan suami atau istri, dengan suaminya berarti. Kemudian dia melepas hijabnya, kembali ke dunia malam. Dulunya sudah dari malam ke dunia siang gitu ya. Tobat. Tapi karena kecewa kepada manusia, imannya nggak dipupuk, ya, nggak belajar terus ngaji, maka jatuh kepada kemaksiatan, melepas hijabnya, buka auratnya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bercerai kemudian
murtad. Saya katakan seperti itu kenapa? Barseso sudah mencontohkan. Dia ujub dengan dirinya, merasa sudah berislam, beriman, 70 tahun ahli ibadah, tapi enggak ngaji. Ini Pak. Kenapa enggak ngaji Pak? Dia tidak tinggal di masyarakat. Sehingga dia tidak butuh masukan, nasihat gitu nggih, dari orang lain. Makanya tindakan menyepi itu tidak tidak disyariatkan di dalam Islam. Nabi SAW bertahanus itu ketika sebelum diutus sebagai seorang nabi. Di mana Pak? Di Gua Hira. Gitu nggih? Tapi begitu sudah diutus sebagai seorang rasul, apakah Nabi bertahanus lagi di Gua Hira? Tidak. Nabi datang ke masjid. Nabi beriktikaf. Nabi sholat berjamaah, Nabi mengajarkan ilmu di masjid. Makanya kalau jadi muslim yang sejati, yang akidahnya kuat, jangan sampai bertapa di gua. Ya, nanti dapat wangsit malah melakukan hal yang tidak gitu okay? Supaya sakti, mandraguna atau kaya raya, kasih tumbal berupa anakmu. Waduh, bahaya sekali. Jadi seperti itulah. Ini saya sampaikan supaya apa Pak? Akidah yang sudah kita diberi oleh Allah sejak lahir, jangan sampai terkikis oleh godaan. Tadi saya katakan iman itu kan di dalam hati. Hati itu kan seperti di dalam Islam itu disebut al-qalbun. Bukan kalbun ya Pak. Kalau kalbun itu segawon, qalbun itu hati. Nah, hati itu bahasanya itu adalah bergejolak. Jadi naik turun, bergejolak kayak air yang mendidih itu Pak, di panci. Jadi naik turun itu cepat sekali, ya. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan malamnya iman, paginya kufur. Paginya iman, malamnya kufur. Gantian ya. Malamnya iman, paginya kufur. Gantian terus. Contohnya apa? Nun sewu. Paginya sholat subuh. Siang hari mungkin pergi kemana Pak? Plesir gitu ya. Sekarang lagi liburan gimana nggih? Plesir ke Jogja misalkan. Karena saking asiknya jalan-jalan, plesir, masuk waktu sholat, tanggunglah. Akhirnya enggak sholat. Ini kan kufur. Saya tidak mengatakan kafir ya, kufur. Kufur itu apa berarti Pak? Tidak syukur kepada Allah dengan nikmatnya. Sudah dikasih nikmat sehat, punya uang, punya kesempatan, dapat cuti, liburan, bisa plesir gitu okay? Tapi sholat tok bener gelem. Padahal di saat safar, sholat bisa dijamak kosor. Contohnya seperti itu. Okay? Nah, seperti itu Pak. Okay? Saya juga kemarin ketika sekolah ngadakan safar, saya wanti-wanti sama anak-anak murid-murid. Kamu bisa plesir, gratis, dapat kaos gitu nih. Kemudian bisnya apik, makan gratis, aja nganti ora salat. Saya wanti-wanti seperti itu. Kalau sampai enggak salat, awas ya. Loh, iya Islam aja memberikan warning, kenapa kita tidak ikut supaya anak jadi lebih paham kan begitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati ya. Makanya saya bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan diri untuk ngaji, nggih. Meskipun nun sewu datang masuk mental lagi gitu nggih. Atau apa sih dibahas? Tapi kehadiran panjenengan itu sudah langkah menuju surga. Nggih. Makanya dulu sudah sampaikan predikat manusia yang beriman itu dua, jangan sampai hilang. Satu, Abdullah, hambanya Allah. Terus ibadah. Abdullah hambanya Allah, terus ibadah. Yang kedua thalabul ilmi, terus ngaji, terus belajar. Jadi terus ngaji, terus ibadah. Ini dua predikat manusia yang utama, dan ini ahli surga semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ngaji, beribadah, belajar sampai kapan Pak? Sampai mati. Jadi kalau sekolah punya liburan, orang kantor punya cuti,
kita ngaji ya boleh libur nggih, tapi jangan sampai babar blas nggih. Boleh tidak ngaji, boleh tidak sholat kapan, Pak? Kalau sudah mati, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, sembahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang keyakinan berupa kematian itu sendiri. Baik. Kemudian poin yang kedua. Nah, kita sudah berupaya menjaga akidah, tauhid, iman, ya, Islam dan sebagainya. Mudah-mudahan poin kedua kita dapatkan, yaitu apa? Meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Aliasnya, logikanya yang dibalik, jangan sampai meninggal dalam kondisi menyekutukan kepada Allah. Karena dosa syirik itu, Bapak Ibu sekalian, lawannya akidah, lawannya tauhid, ini akan menghapus seluruh pahala, menghapus seluruh. Beda dengan dosa syirik kecil, riya. Riya sholat, tapi riya, maka pahala sholatnya enggak dapat. Tapi kalau syirik akbar, seluruh pahalanya dari kecil sampai dia di saat itu hapus. Seperti tadi Barseso 70 tahun ibadah, Pak. Ngeri banget, Pak. Enggak ada, Pak, di sini yang konsisten sholat, puasa sunnah 70 tahun, enggak ada kan? Ini luar biasa Barseso tadi. Tapi matinya nyembah iblis, meskipun tidak sujud kepada iblis. Tapi dia meyakini bahwa iblis itu bisa membantu, bisa menolongnya dengan tanda kedipan mata. Kalau orang sekarang meyakini apa ya, penunggu apa bisa membantu lewat apa, Pak? Bukan hanya kedipan mata, tapi apa, Pak? Ngasih sajen. Iya enggak? Sampai beli kembang 7 rupa, ya kan? Sampai harus beli parfum. Kalau parfum kan sunnah, buat sunnah, malah dikasihkan. Itu kan berarti pengorbanannya lebih besar. Orang zaman sekarang, si Barca itu cuman iya gini tok, Pak. Itu bisa mati kufur. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Saya sampaikan hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ya Rasulullah, mal mujibatan? Faqala, man mata la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusriku billahi syai'an dakhala an-nar. Seorang badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu 2 hal yang diwajibkan? Maka beliau menjawab, barang siapa meninggal dunia tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga. Jadi mati dalam kondisi bertauhid, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia dipastikan masuk neraka. Ini disebutkan dalam hadis Muslim nomor 94. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, menjaga akidah kita sekali lagi itu bukan cukup sampai pensiun, ya, tapi sampai kapan? Sampai mati, ya, sampai mati. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. La syarikalah, tidak ada penyekutuan. Ya, wa bidzalika umirtu wa ana, dan saya minal muslimin, adalah orang-orang yang pasrah. Muslim itu artinya kan pasrah, ya, tunduk kepada Allah. Kalau tunduk berarti ada perintah salat, salat. Ada perintah puasa, puasa. Ada perintah zakat, zakat. Itu baru tunduk, itulah muslim. Muslim tapi non sewu, ngeyelan gitu nggih. Itu bukan muslim, ya, tapi dong-dongan. Kadang tunduk, kadang tidak, gitu nggih.
Jadi jadilah muslim yang tunduk dan patuh. Konsekuensinya nanti surga. Ya, orang yang patuh, orang yang tunduk di dunia, maka dia benar-benar mengabdi. Namanya hamba, sahaya, budak itu kan tunduk, Pak. Nggih. Kok dening manut, nyatane budak ya manut. Nah, gitu kan nggih. Kalau ada budak yang ngeyel, wah, bisa dimental sama tuannya kan begitu, nggih. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini sama saja dengan poin yang di atas, nggih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ayuzahzaha an-nar wa yudkhalal jannah falyatihi maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematiannya datang menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah mendatangi sama dengan cara yang ia suka untuk didatangi orang. Hadis riwayat Muslim nomor 1844. Maksudnya gini, Pak, hendaklah kematiannya datang menjemputnya dalam keadaan dia beriman. Kan kematian kita tidak tahu kapan datangnya, kan begitu. Berarti logikanya dibalik. Kita bersiap-siap diri untuk selalu beriman kepada Allah. Mbok jere sapa kematian datang menghampiri kita, kita masih dalam kondisi beriman. Itu maksudnya. Oke. Berarti gimana, Pak? Ya kita menjaga diri, merawat iman. Caranya tadi dengan belajar. Karena dengan belajar itu kan diingatkan terus, Pak. Kita punya anak kecil, supaya baik diingatkan terus, domongi terus. Nak mandi, nak dolane aja kesuwen, nak belajar, nak tangi, ngesuk sekolah, nanti sekolah. Kan seperti itu. Ya, namanya manusia selalu diingatkan. Kemudian hendaklah mendatangi sama dengan cara yang ia suka untuk didatangi orang. Maksudnya gini, Pak. Kalau tadi hablum minallah, yang ini hablum minan nas. Kalau kita ingin diberi kebaikan sama orang, maka kita juga memberi kebaikan kepada orang. Kita ingin didoakan orang, maka kita juga mendoakan orang. Seperti itu. Kita ingin dihargai, dicintai, dihormati, ya kita melakukan yang sama. Pada-pada lah seperti itu. Oke. Contoh, kita ingin dihormati sama orang, dikasih kebaikan, ya kita menerapkan konsep 5S misalkan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Maka orang itu pun nanti akan memberi kita seperti yang sama. Ya, tapi kalau kita datang kepada orang lain jepatur, merengut gitu, nggih. Ya, gimana orang itu akan memberi kepada kita hal yang sama. Itu seperti itu. Yang keempat, mengucapkan aku rela Allah sebagai Robku, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah." Barang siapa mengucapkan aku rela Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, surga wajib baginya. Ini disebutkan di dalam Abu Dawud, Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, Pak. Ucapan seperti ini ada di mana, Pak? Kira-kira di mana, Pak? Di zikir pagi dan sore. Makanya Bapak Ibu sekalian, sangat dianjurkan kita membaca zikir pagi dan sore. Karena di dalamnya itu dirumuskan doa-doa perlindungan, keselamatan, kebahagiaan, rizki, dan lain sebagainya, kesehatan juga.
Itu dirumuskan oleh para ulama. Yang ngajarkan Nabi disusun lagi oleh para ulama, diurutkan. Okay. Dan bukunya pun murah, gitu. Okay. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian, dengan kita membaca itu, faidah yang ada kita dapatkan terus setiap hari. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin rasulul abdu rasulullah. Ya, atau kalimatnya beda juga ada. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dan sebagainya. Ini kalau tidak salah di sekolah-sekolah TKIC ya juga kayaknya jadi niki nggih. Bacaan rutin di pagi hari sebelum masuk sekolah. Saya dulu pernah di Aisyah masalahnya. Seperti itu, Pak. Nggih. Jadi barang siapa mengucapkan raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Robku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin rasulan, dan Muhammad sebagai nabi, surga wajib baginya, Pak. Ya. Ya gimana enggak wajib, Pak? Dan gimana enggak mudah masuk surga? Dia selalu pasrah kepada Allah tiap hari. Di pagi dan di sore hari. Ya. Dia mengikrarkan dirinya, aku rela Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Terus diucapkan. Ya. Ya Allah akan semakin sayang kepada hambanya. Yang kelima, yang terakhir, taat kepada Nabi. Nah ini kunci yang sangat menentukan Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga. Berarti senang Pak ini, Pak. Kecuali yang enggan. Kecuali yang enggak mau. Mendengar ini, para sahabat kemudian berkomentar, "Qaulu ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ada yang bertanya, ya para sahabat, siapa itu yang tidak suka dan tidak mau masuk surga ya Rasul? Bisa-bisane gitu loh, kan gitu nggih. Maka Nabi menjelaskan. Ini konsepnya baik langsung atau tidak langsung. Maka Nabi bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asoni faqad aba." Maka beliau menjawab, konsepnya kalau ingin masuk surga di bagian umatku, maka perhatikan, barang siapa yang taat kepadaku. Taat berarti apa? Ngikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, tidak mengikuti aturan Nabi. Aturan Nabi sudah jelas. Disebutkan di dalam kitab-kitab sunan. Ya kalau kitab hadis ada Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Daruqutni, Ad-Dailami. Abu Dawud tadi sudah ya. Kalau tidak salah ada 11 kitab sunan, Pak. Banyak sekali, nggih. Kurang apa ibaratnya nggih, ya. Tapi masalahnya orang itu durhaka kepadaku, tidak tunduk kepadaku. Sudah diatur sholat begini, zakat begini, puasa begini, apalagi doa, zikir seperti ini, tapi tidak tunduk kepadaku, tidak manut. Di antara bentuk tidak manut itu berarti ngikuti cara yang lain, seperti itu, ya. Maka dia telah enggan. Dan kalimat enggan ini adalah sebuah kenafian, menafikan surga itu sendiri. Dia tidak mau masuk surga. Karena apa? Tidak mau manut pada perintahku. Bapak punya anak, bapak punya aturan begini. Nah, boleh main jam 9 malam harus pulang tidur. Pagi bangun sebelum subuh. Mandi, sarapan, berangkat sekolah. Kemudian tidur sampai rumah dan sebagainya. Kok anaknya tidak manut, Pak? Kelayaban sampai jam 12 malam. Pagi hari tidur enggak mau sekolah. Nggih, dibangunkan sholat juga enggak mau. Kira-kira Bapak kesuh napa sayang? Kesuh, Pak. Deneng malah orang manut ya. Ya, Bapak mau ngasih hadiah berupa apa ya enggak jadi, ya. Seperti itulah, ya.
Maka Nabi SAW sayang kepada umatnya, tidak membebani urusan di luar kemampuan umatnya, ya. Allah pun seperti itu, tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Sangat bisa sekali. Maka dari itu, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulullah. Taatlah kepada Allah dan Rasulullah dalam tauhid. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.